Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya Aristiawan dari Universitas Islam Negeri K. Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dan dari kelas Ekonomi Syariah A. Langsung saja. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal sendiri itu merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengalokasikan atau memanfaatkan semua kekayaan yang ada di Indonesia atau di pemerintahan pemerintah itu sendiri. Jadi dalam kebijakan fiskal Islam itu ada beberapa instrumen yang bisa digunakan. Dalam kebijakan fiskal Islam sendiri, kalau kita mengenal istilah harta, teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa harta di dalam Islam itu merupakan sebuah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, dalam instrumen kebijakan fiskal Islam, itu kita tertuang dalam tujuan kebijakan fiskal Islam, yaitu maqasidus syariah, di mana jadi ada 5 instrumen dalam maqasidus syariah, yaitu ada apa saja? Yaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Kebijakan fiskal itu sendiri juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada kebijakan fiskal konvensional dan ada kebijakan fiskal Islam. Nah, kita perlu mengetahui teman-teman apa itu kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal Islam. Kalau kebijakan fiskal konvensional yaitu di mana kebijakan tersebut itu merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah tanpa melibatkan instrumen-instrumen Islam di dalamnya. Nah, kalau kebijakan fiskal Islam itu merupakan kebijakan di mana dalam penerapannya kebijakan fiskal itu mengambil atau mengambil atau semacam memanfaatkan keuntungan dari instrumen-instrumen yang ada pada agama Islam. Contohnya apa teman-teman? Yang pertama, ada zakat, ada wakaf, ada jizyah, ada apa lagi? Ada infak, ada sedekah, dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut, ketika kebijakan fiskal Islam ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka akan memberikan satu tujuan, yaitu mencapai keadilan atau falah. Nah, di sini dalam konsep kebijakan ini ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita mengalokasikan, yaitu kita memberikan kebijakan fiskal ini dalam arahan yang sesuai. Lalu yang kedua, ada distribusi. Kita mendistribusikan kebijakan fiskal yang sudah diberikan oleh pemerintah tadi, yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah tadi, itu dalam distribusi yang baik, dalam distribusi yang merata. Dan yang ketiga adalah stabilitas. Dengan alokasi dan distribusi yang baik di awal, serta sistem yang baik di awal, kita bisa menjaga stabilisasi melalui kebijakan yang sudah kita buat atau sudah dibuat oleh pemerintah tadi dengan perencanaan yang baik, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke sejarah kebijakan fiskal. Nah, kita perlu mengenal nih sejarah kebijakan fiskal Islam terlebih dahulu. Sejarah kebijakan fiskal Islam itu dimulai saat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana beliau membuat Baitul Mal. Apa sih gunanya Baitul Mal ini? Dan pada saat itu Baitul Mal tersebut itu menampung dari berbagai macam fiskal atau pemanfaatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Antara lain ada apa saja? Yang pertama ada zakat, lalu ada wakaf, lalu ada infak, lalu ada sedekah. Nah, melalui pemanfaatan yang baik oleh Rasulullah itu tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, nah selanjutnya Baitul Mal ini itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam bentuk diwan. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin ini, Khulafaur Rasyidin memanfaatkan atau meninjau ulang bagaimana agar kebijakan fiskal yang ada di negara Islam ini atau yang ada pada masa Rasulullah ini itu bisa berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, akhirnya pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada kepemimpinan Amirul Mukminin
kebijakan fiskal dalam bentuk baitul mal ini bisa berkembang dengan baik. Nah, dari situ maka kebijakan fiskal itu bisa terbentuk, dan dari situ pemanfaatan kebijakan fiskal Islam menjadi kaca yang penting, yaitu menjadi sebuah fondasi di mana dari masa Khulafaur Rasyidin lahirlah kebijakan-kebijakan fiskal Islam lain yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk seperti zakat. Zakat itu sendiri bisa saat ini bisa dalam bentuk zakat produktif. Kalau misal kita berbicara kebijakan fiskal Islam umumnya, nah kita berbicara kebijakan fiskal itu dalam bentuk pajak atau dalam bentuk lain, contohnya seperti APBN. Nah, melalui APBN ini, pemerintah kita itu memanfaatkan kekayaan yang ada pada Indonesia, itu dimanfaatkan melalui pungutan pajak atau melalui APBN yang sudah disusun agar dapat memajukan bangsa kita. Nah, maka dari hal itu, ada peran kebijakan fiskal yang ketika pemanfaatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, nah, dari situ maka akan lahirlah kebijakan-kebijakan fiskal yang lebih baik. Nah, salah satu manfaatan kebijakan fiskal Islam yang baik yaitu ada di Malaysia. Di Malaysia, kita bisa melihat ada yang namanya tax rebate. Tax rebate itu maksudnya seperti apa? Jadi, di Malaysia, itu konsep dari kebijakan fiskal Islam, itu sudah digabungkan atau sudah dimasukkan, dialokasikan ke kebijakan fiskal, dan itu juga sudah dikelompokkan dengan baik. Jadi, gampangannya gini, ketika teman-teman semua membayar pajak di Malaysia, itu sudah termasuk ke membayar zakat. Jadi, melalui hal ini, itu sudah sangat sinkron. Ketika hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka Malaysia atau negara-negara yang melakukannya itu bisa menjadi negara-negara yang berevolusi atau bisa menjadi negara-negara yang memajukan kebijakan fiskalnya. Nah, lalu gimana sih peran negara dalam kebijakan fiskal Islam itu sendiri atau kebijakan fiskal Islam? Nah, peran negara sendiri itu merupakan peran yang sangat krusial, di mana negara atau pemerintah itu menyusun kebijakan fiskal bersama DPR serta Bank Indonesia. Bersama DPR, mereka mengesahkan apa yang disebut dengan APBN, lalu kemana pajak yang sudah mereka buat atau yang sudah mereka tarik dari masyarakat itu dimanfaatkan dalam APBN. Nah, lalu Bank Indonesia sebagai pengawas itu memanfaatkan atau menyelaraskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta DPR dan akan disahkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, di sini peran dari Bank Indonesia sendiri itu merupakan sebagai penjaga stabilitas melalui sistem moneter, yaitu agar mata uang yang ada di Indonesia itu tidak berkurang atau tergerus oleh inflasi. Lalu juga ada kebijakan Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial, di mana kebijakan makroprudensial ini itu mendukung kebijakan-kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah, di mana dalam hal ini agar bank-bank umum atau bank-bank yang berada naungan dalam lingkup Indonesia itu tidak mengalami resesi atau tidak mengalami bubble ekonomi. Apa sih bubble ekonomi sendiri? Bubble ekonomi itu merupakan sebuah bentuk resesi yang akan terjadi ketika sebuah negara itu tidak bisa memanfaatkan ekonominya dengan baik atau menindaklanjuti perekonomiannya dengan baik. Maka disitulah peran dari Bank Indonesia itu untuk menentukan di mana ranah-ranah kebijakan fiskal ini itu bisa terarah dengan baik dan selaras dengan kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, secara keseluruhan nih, kebijakan fiskal Islam itu sangat mengedepankan transparansi, keadilan, serta kemerataan di dalamnya. Nah, salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, salah satu kebijakan fiskal yang ada di Indonesia, yaitu apa teman-teman? Benar, yaitu ada pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada self-assessment dan yang kedua ada official assessment. Nah, di self-assessment ini, jadi si pembayar pajak atau orang yang membayar pajak itu mempunyai sebuah
sebuah kesadaran atau sebuah eh, keinginan untuk membayar pajak secara mandiri dan menghitungnya sendiri. Nah, di official assessment ini, jadi kita membayar pajak itu ke kantor pajak. Jadi kita dibantu oleh orang-orang yang ada di pajak, bisa langsung ke kantor pajak atau bisa melalui aplikasi, contohnya seperti Cortex. Nah, di dalam pajak ini sendiri, pemanfaatan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu eh, membayar pajak secara efisien, membayar pajak secara cepat, dan membayar pajak secara baik. Nah, pajak itu sendiri sangat berbeda konsepnya dengan zakat. Kalau teman-teman tahu, zakat itu sendiri merupakan sebuah kewajiban yang perlu dibayarkan atau yang perlu dikeluarkan oleh umat muslim ketika harta yang kita miliki sudah mencapai nisab serta sudah mencapai haul. Nah, di situ peran zakat di dalamnya ketika sudah mencapai nisab serta haul ini, itu kan sudah menandakan jika ketika harta tersebut itu tidak bisa dimonopoli atau tidak bisa hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Maksudnya seperti apa? Nah, contoh gini, ketika teman-teman mempunyai harta yang nganggur selama 1 tahun, nah, di dalam zakat itu kan ketika sudah mencapai waktu nisab 1 tahun atau sudah mencapai haulnya untuk dikeluarkan. Nah, itu wajib dikeluarkan agar apa? Agar harta tersebut tidak tertimbun di satu orang saja atau di segelintir kalangan saja. Nah, maka dari itu konsep zakat ini merupakan konsep yang sangat pas atau sangat baik jika diterapkan ke dalam kebijakan fiskal Islam. Ketika sudah bisa diterapkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang maju dalam dunia perekonomiannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke penerimaan utama dari negara di Indonesia. Nah, penerimaan utama di Indonesia sendiri itu dikelola langsung oleh BUMN. Apa itu BUMN, teman-teman? BUMN sendiri itu merupakan badan usaha milik negara, yaitu di mana badan usaha milik negara ini mengatur kebijakan fiskal yang ada di Indonesia melalui penerimaan yang diterima oleh mereka, yaitu apa saja? Contohnya seperti PNBP, dividen, serta pajak itu kan dari BUMN dan akan dikelola oleh BUMN. Nah, ketika pengelolaan ini, yaitu pengelolaan dari BUMN ini, itu bisa kenal dengan kepemilikan milkiah. Maksudnya apa? Kepemilikan milkiah itu yaitu merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh halayak umum. Jadi pemanfaatan yang ada di kepemilikan milkiah atau yang diperoleh dari BUMN ini itu harus bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Jadi bukan hanya segelintir oleh pihak BUMN saja atau segelintir orang-orang saja. Jadi harus kebijakan fiskal ini bisa merata ke semua kalangan karena memang BUMN ini itu merupakan kepemilikan milkiah di mana orang-orang yang ada di dalamnya atau masyarakat yang ada di dalamnya itu bisa menerima manfaatnya secara langsung. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke dalam konsep utama kebijakan fiskal Islam itu, yaitu apa saja, teman-teman? Kita akan mengenal ziswaf serta pajak. Nah, di ziswaf ini itu merupakan singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Di mana dalam instrumen kebijakan fiskal Islam, ketika ziswaf ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kita bisa memberikan hasil yang nyata, teman-teman. Karena memang dalam pemanfaatannya kita memerlukan beberapa usaha serta effort. Ketika contohnya pemanfaatan yang sudah sangat baik itu ada di Malaysia melalui tax rebate itu tadi. Nah, di tax rebate itu tadi, itu ketika Malaysia sudah bisa mensinkronkan antara pungutan pajak serta pungutan zakat yang dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, ketika Indonesia sudah bisa menerapkan ini, hal ini
bukan tidak mungkin kita akan menjadi negara yang baik. Nah, studi kasus utama yang akan kita bahas kali ini itu ada di sebuah rumah sakit. Ada di 3 rumah sakit yang ada di Ponorogo. Yaitu yang pertama, ada RSU Muhammadiyah. Lalu yang kedua, ada RSU Muslimat. Serta yang ketiga, ada RSU Aisyah. Di mana ketiga rumah sakit ini itu sudah bisa menerapkan zakat melalui pungutan gaji atau zakat gaji yang diambil dari setiap karyawannya dan terkumpul sejumlah 583 juta. Ketika dana zakat dari karyawannya ini bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan dalam bentuk apa? Dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan yang dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu membayar rumah sakit. Nah, di situ peran zakat ini memang menjadi sangat penting dan eh, sangat baik, teman-teman. Ketika pemanfaatan ini bisa dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang baik, akan menjadi negara yang bisa memanfaatkan kebijakan fiskal, baik kebijakan fiskal konvensional maupun kebijakan fiskal Islam sendiri, itu bisa dikombinasikan untuk memajukan negara kita tercinta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, serta saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa atau kepada semua teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.